Baiklah, perkenalkan saya Dame Sandro Situhong. Saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah mesin dan peralatan industri. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian atau definisi dari peralatan industri dan serta fungsi dari peralatan industri tersebut. Nah, peralatan industri itu sendiri adalah salah satu komponen yang sangat penting dalam proses produksi di berbagai industri, baik itu industri manufaktur, pertanian, ataupun industri petrokimia. Di mana setiap industri tentunya memiliki jenis mesin dan peralatan industri yang berbeda. Ada itu untuk mesin produksi, ada untuk alat pengukur, dan ada untuk peralatan keamanan. Nah, untuk fungsi peralatan industri sendiri, yang pertama itu untuk mesin produksi digunakan untuk membuat produk dalam jumlah besar dan konsisten. Kemudian yang kedua, untuk alat pengukur bisa digunakan untuk memastikan dimensi, berat, atau volume bahan mentah yang akan digunakan. Kemudian yang ketiga, ada bahan pemotong. Nah, alat pemotong ini digunakan untuk memotong bahan mentah atau produk jadi menjadi ukuran dan bentuk yang diinginkan. Kemudian yang keempat, ada peralatan keamanan. Nah, peralatan keamanan ini digunakan untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja selama proses produksi. Nah, di SMK PP atau Sekolah Pembangunan Pertanian Jambi ada berbagai macam mesin dan peralatan yang digunakan untuk mengolah hasil pertanian. Salah satunya adalah untuk mengolah singkong menjadi tepung moka. Jadi di sini singkong sendiri dibuat menjadi tepung moka dengan menggunakan prinsip fermentasi yang menggunakan bakteri asam laktat. Nah, ada berbagai jenis mesin dan peralatan yang digunakan, seperti mesin pengiris, alat pengepresan, nampan, oven blender, mesin seler, dan lain-lain. Di sini ada mesin dan peralatan pengolahan tepung moka. Yang pertama itu adalah pisau. Jadi pisau digunakan untuk mengupas kulit singkong setelah singkong dipanen. Nah, mesin selanjutnya adalah mesin pengiris. Dan mesin pengiris ini digunakan untuk mengiris ataupun merajang singkong. Prinsip dari alat ini adalah ketika motor listrik dihidupkan, maka motor akan berputar. Kemudian putaran motor ini akan ditransmisikan ke pali, kemudian menggerakkan pisau pengiris. Selanjutnya adalah ember. Nah, alat ini digunakan sebagai wadah untuk mencicip singkong ataupun untuk merendam singkong. Kemudian ada alat pengepresan. Nah, bisa kita lihat di sini di gambar sebelah kanan, ini merupakan alat pengepresan singkong. Nah, alat ini digunakan untuk mengepres singkong, untuk mengurangi air yang ada di singkong, sehingga untuk tahap pengeringan nanti airnya semakin sedikit. Selanjutnya adalah mesin pengeringan dan nampan. Mesin pengeringan ini digunakan untuk mengeringkan singkong menggunakan listrik. Akan tetapi nampan itu digunakan untuk mengeringkan dengan menggunakan sinar matahari. Adapun prinsip dari mesin pengering ini adalah menghantarkan panas ke bahan secara konveksi, artinya panas didistribusikan dari sumber panas ke setiap rak yang ada di dalam mesin pengering. Jadi di dalam mesin ini ada rak-rak yang digunakan sebagai tempat singkong nanti. Kemudian melalui udara yang mengalir menuju suhu yang lebih rendah, sehingga lama-kelamaan suhu udara yang dibawa akan semakin turun. Jadi untuk menghemat waktu maka bisa digunakan mesin pengering ini. Akan tetapi bisa juga menggunakan sinar matahari langsung jika cuaca mendukung. Selanjutnya adalah blender, di mana blender ini digunakan untuk menghaluskan singkong yang sudah kering. Singkong ini dipastikan sudah bisa dipatahkan sehingga penghalusan singkong bisa benar-benar halus. Kemudian ada alat pengayakan. Singkong yang sudah dihaluskan atau di blender akan diayak menggunakan alat ayakan untuk memisahkan partikel-partikel yang tidak diinginkan untuk masuk ke dalam tepung moka. Kemudian ada alat penimbangan. Nah, alat ini digunakan untuk menimbang singkong ataupun tepung yang akan dikemas. Jadi sebelum singkong
diiris ataupun singko sebelum dikemas, maka bisa ditimbang terlebih dahulu untuk mengetahui berat dari singko ataupun tepung moka tersebut. Kemudian ada kemasan. Nah, ini digunakan sebagai tempat atau wadah tepung moka yang sudah jadi. Kemudian ada mesin sealer. Nah, mesin sealer ini digunakan untuk menutup kemasan plastik tepung moka. Prinsip dari mesin sealer ini adalah menginduksikan panas dari lapisan filamen ke lapisan teflon, kemudian disalurkan ke dalam lapisan plastik. Ada juga mesin peralatan yang digunakan untuk mengolah sari kedelai di SMK SPP Jambi. Yang pertama itu adalah ember. Nah, alat ini digunakan untuk merendam dan mencuci kacang kedelai. Kemudian ada mesin penggiling, di mana alat ini digunakan untuk menggiling kacang kedelai, sehingga tekstur dari kacang kedelai ini akan lebih lembut dan akan menghasilkan sari kedelai. Bisa kita lihat alat dari mesin penggiling di samping sebelah ini. Jadi kacang kedelai akan dimasukkan ke wadah yang ada di atas dan akan dinyalakan, sehingga di dalam alat ini akan ada alat atau roda yang akan menghaluskan kacang kedelai. Kemudian ada panci besar. Alat ini digunakan sebagai wadah ketika memanaskan sari kedelai. Kemudian ada kompor gas, di mana alat ini digunakan untuk memanaskan sari kedelai atau memasak sari kedelai. Kemudian ada botol. Ini digunakan sebagai kemasan dari sari kedelai. Setelah sari kedelai akan dikemas di kap botol. Kemudian kap botol ini akan ditutup menggunakan mesin sealer dengan menggunakan tenaga listrik. Setiap industri pasti memiliki peralatan dan mesin yang berbeda. Mesin peralatan disediakan berdasarkan produk olahan yang mau dihasilkan. Tentunya setiap mesin peralatan memiliki prinsip dan fungsi yang berbeda-beda. Di SMK NSPP Jambi masih menggunakan mesin yang berbasis UMKM atau dalam skala kecil. Akan tetapi jika dalam tingkat industri akan ada banyak mesin dan peralatan yang lebih canggih yang digunakan untuk membuat produk-produk dalam jumlah besar. Demikian presentasi saya. Sekian dan terima kasih, dan apabila saya salah dalam penyampaian saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.